Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pertengahan bulan Dzulqa'dah ini kita bisa ketemu lagi dalam kajian kitab Nashaikhul Ibad. Dan pada hari ini kita masuk di maqalah ke-15 terkait dengan tanda-tanda celaka dan tanda-tanda orang bahagia atau orang selamat ya. Materinya sudah di-share ya. Jadi makalah atau maqalah yang ada di Nashaikhul Ibad terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya untuk memotivasi kita berbuat baik atau memotivasi kita untuk mencegah dari keburukan itu banyak sekali. Dan diantaranya fadilahnya adalah kita senantiasa diingatkan oleh si penulis kitab ini bahwa kebaikan itu jumlahnya banyak dan kita bisa raih dengan sebanyak-banyaknya, dan keburukan itu juga banyak dan kita bisa menghindarkan dengan segala daya kekuatan kita, dengan tidak lupa senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisatu asyarah. Adapun maqalah yang ke-15 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus saqawati arba'. Alamat atau tanda-tanda orang celaka atau tanda-tanda celaka itu ada 4. Minal umur, terkait dengan beberapa perkara. Pertama adalah nisyanud dzunub al-madiyah. Jadi yang menyebabkan kita atau termasuk atau kita nanti bisa termasuk orang celaka adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Artinya maknanya melupakan itu adalah menganggap yang dosa lalu ya sudahlah, dosa ya sudahlah, biarin ya. Seperti itu, ada unsur meremehkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahia ay al-hal annaha indallahi ta'ala mahfudhah, di mana penyesalan itu sebenarnya aslinya mahfudhah, ditulis, dicatat oleh Allah dan tidak akan hilang sampai Allah yang menghapusnya. Makanya nanti ketika sifat Allah yang berupa pengampun dengan Allah bersifat pemaaf, itu akan ada hubungannya dengan ini. Ketika Allah bersifat pengampun, Allah ampuni dosa kita, maka catatan kita itu masih terhapus, sehingga seakan-akan kita tidak berdosa. At-taibu liman kaman dan bala, seperti orang yang bertobat seperti dosanya terhapus, seperti tidak berdosa. Tapi kalau Allah memaafkan, itu ada pendapat bahwa catatannya itu sudah hilang ya, catatannya sudah hilang, tapi Allah juga ampuni. Makanya doa kita, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kalau Allah mengampuni itu catatannya masih ada, tapi Allah ampuni ya, Allah ampuni. Artinya ya dulu pernah dosa, kita pernah bersalah, tapi Allah ampuni, selesai. Tapi kalau Allah memaafkan, itu lebih tinggi lagi sebenarnya. Di samping Allah ampuni, catatannya nggak ada. Karena nanti di hari kiamat itu, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua yang kita kerjakan dari mulai tidur sampai tidur lagi itu semuanya terlihat, semuanya tercatat. Tidak ada satu dzarrah pun yang lolos. Nah, yang nggak boleh di dalam riwayat ini adalah kita menganggap bahwa dosa itu seakan-akan tidak pernah terjadi.
Dosa itu seakan-akan tidak pernah terjadi, akhirnya kita nganggap remeh. Ya sudahlah, yang dulu ya dulu, biarin dah. Tidak bisa, karena sebenarnya dosa itu tercatat sampai Allah menghapusnya. Nah, Allah untuk menghapusnya itu kita butuh usaha dari kita, meminta ampun, meminta maaf pada Allah Ta'ala. Nanti ketika itulah di bagian dari kitab ini yang belakang itu ada riyadhah, ada orang disuruh menambah amalan-amalan nafilah, ada disuruh nambahin amalan-amalan membaca kalimat thayyibah, disuruh menambah amalan-amalan berbuat baik sama orang lain. Maknanya wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatat tamhuha, agar yang sayyi'ah itu tertukar dengan yang baik, dan tamhuha terhapus kesalahan dan dosa kita. Itu maknanya. Jadi yang pertama yang menyebabkan orang celaka adalah menganggap dosa-dosa yang telah lalu itu enggak ada, atau melupakan dosa-dosa yang telah lalu enggak ada, ya. Kemudian wa dzikrul hasanati madhiyah, sebaliknya terhadap perbuatan baik diingat-ingat. Aku dulu pernah sholat malam 10 rakaat witir 3. Aku dulu pernah sholat malam 8 rakaat 7 witir misalnya. Aku dulu pernah tiap bulan khatam Quran. Aku dulu pernah. Tapi sekarang enggak. Nah, itu juga menyebabkan kita celaka. Jadi nginget-nginget yang dulu. Apa bedanya dengan tahadus bin nikmah? Tahadus bin nikmah itu sekedarnya. Jadi misalnya ibu bapak bersyukur karena misalnya punya waktu luang untuk ngaji seperti ini, kita bersyukur. Tapi tidak menyebabkan kita itu mengatakan bahwa kita sudah sangat banyak berbuat baik. Tidak. Ya kita ngaji. Kita bisa bersolat berjamaah, alhamdulillah. Kita bisa nanti kurban. Gembira, senang, tapi tidak menyebabkan kita, wah aku dulu sudah berbuat baik kok, sekarang enggak dulu, ini enggak bisa begitu, ya. Jadi itu yang menyebabkan kita nanti udah yang kesalahannya diremehkan, kemudian yang baik-baik diungkit-ungkit, seakan-akan kita sudah mengumpulkan pahala yang banyak, sehingga kita nanti abai dengan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya kita harus kerjakan, seperti ya menjaga dawam amal soleh kita nggak berkurang, karena orang yang berkurang amalnya itu di hari berikutnya kan dianggap celaka. Orang yang lebih baik daripada orang yang sama amalnya saja celaka, apalagi orang yang lebih buruk amalnya dari hari ini pasti lebih celaka. Lalu bahasa hadis ini adalah salah satunya adalah mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu, ya. Kemudian kenapa kita tidak boleh ingat-ingat yang telah lalu, kebaikan yang telah lalu? Karena apa? Wala yadri aqbilat wala yadri uqbilat ai al hasana au ruddat. Karena kita tidak tahu apakah uqbilat, amal itu diterima oleh Allah, amruddat, atau ditolak oleh Allah. Jadi rumusnya sama ya Bapak Ibu, ya. Ketika kita berbuat baik apapun, dari yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar, kita tidak tahu la yadri uqbilat amruddat, apakah amal itu diterima atau ditolak oleh Allah. Karena nggak tahu, ya kita jangan ngungkit-ngungkit, jangan nginget-nginget. Kan saya pernah sampaikan di majelis ini berkali-kali, ya, bahwa dari mulai kita balik sampai kita detik ini ada, itu kita nggak tahu loh, apakah sholat kita diterima, apakah zakat kita diterima, apakah taklim kita ngaji gini ini termasuk mendapat ridhonya Allah, apakah haji kita diterima, apa puasa kita diterima, tidak tahu. Karena tidak tahu, ya nggak usah diingat-ingat, kira-kira gitu. Kenapa? Ketika dzikrul hasanati al-madhiyah, ketika mengingat-ingat amal baik kita yang masa lalu, la yadri uqbilat amruddat, kita tidak tahu apakah amalnya diterima atau ditolak. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah wa nadruhu ila man dunahu fiddin, memandang orang lain lebih di atas dalam urusan salah nih, nadruhu ila man dunihi fid dunya, menganggap orang lain itu urusan urusan dunia itu lebih tinggi, tapi kemudian
wa nadruhu ila man dunihi fiddin. Dia melihat urusan agama orang lain itu yang lebih rendah. Jadi gini, kalau dia ada orang kaya, ada orang punya duit banyak, dia hormatnya lebih. Tapi kalau urusannya agama, ya sudah, mau dia pinter agamanya ya bodoh. Pokoknya yang penting dia walaupun pinter agamanya itu ya mungkin nggak punya duit, misalnya begitu. Itu nggak boleh. Itu bisa mencelakakan kita. Karena kita memandang orang lain itu nggak boleh pernah diukur dengan baik itu harta maupun apapun. Yang boleh menyebabkan kita iri dalam konteks yang baik, itu adalah lihat ilmunya orang, lihat amalnya orang. Itu boleh. Misalnya gini, tetangga kita itu tiap hari bisa deres Quran itu misalnya 1 juz 2 juz. Kita ngiri karena orang lain bisa membuat baik. Kita ngiri dengan orang lain misalnya bisa dawam puasa Daud misalnya. Kita bisa ngiri dengan amal baik orang, gak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya karena orang lain itu kaya kemudian ngiri, itu nggak boleh. Dan ketika kita sudah menganggap urusan menghormati orang lain itu urusannya adalah harta, maka itu adalah pintu celaka. Pintu celaka itu salah satunya adalah menganggap kalau urusan harta itu lebih tinggi, kalau urusan agama lebih rendah, dan itu berbahaya. Contoh yang paling umum begini, kita kadang-kadang kalau diundang orang, kalau orangnya itu kaya terus acaranya di hotel gitu, cenderung datang. Misalnya ini contoh, ini nggak ada di sini, di tempat lain. Tapi kalau yang ngundang itu di gang sempit itu kita ogah-ogah. Nah itu contoh itu. Ini contoh ya, contoh aja ini ya. Jadi saya termasuk orang yang wanti-wanti diri saya sendiri. Kalau misalnya diundang baik ceramah maupun nggak ceramah, pokoknya diundang orang, misalnya acara di kampung-kampung itu, saya bilang sama istri saya, ayo kita naik motor, karena kalau naik mobil nggak ada parkirnya. Ya saya bawa motor ke gang-gang itu, di daerah-daerah Cipondo itu kan banyak kampung-kampung itu. Saya kan undangan jemaah saya kan banyak di sana. Ya datang, saya bawa motor. Ya paling tidak saya nganggep bahwa yang disampaikan Nabi ini benar. Jadi jangan sampai kita ketika nganggep kalah ini orang ngundangnya di gang terus kita terus ape, saya khawatir itu menjadi pintu celaka untuk saya, untuk kita. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini berbahaya ya. Nah, dari hal yang ini, pertama adalah apa tadi? Melupakan dosa-dosa yang telah lalu, nginget-nginget perbuatan baik yang telah lalu, mandang orang yang hartanya lebih itu memandang orang kaya dengan pandangan yang lebih hormat, kemudian menganggap remeh orang yang urusan agama. Ini 4 ini kita harus hindari. Saya mau ambil dari 4 itu untuk pembahasan fikihnya adalah yang nomor 1, yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam bab apa? Dalam bab kodok sholat. Kita ketahui bahwa ketika kita balik belum apa istilahnya, belum cukup ilmu agama kita kadang-kadang mohon maaf abai dengan kewajiban. Sebutlah sholat ya kadang-kadang, puasa Ramadan ya sekuatnya, kemudian boro-boro zakat dong, memang belum punya duit ya, kemudian sholat malam nggak pernah, duha ya nggak pernah, misalnya begitu ya. Nah, maka di dalam ilmu fikih yang wajib diganti adalah amal-amal fardu. Amal-amal fardu. Karena ini termasuk untuk menghindari tadi, jangan sampai kita nisyan atau melupakan dosa-dosa al-dzunub al-madiyah, dosa-dosa yang telah lalu. Ya, anggaplah misalnya kita balik umur 12. Sekarang kita ada yang umur 40, ada yang umur 30, ada yang umur 50, ada umur 60. Anggaplah sekarang kita umur, kayak saya umur 52 misalnya. Dari 12 ke umur 52 kena 40 tahun. 40 tahun itu dalam keadaan mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena beban taklif, kena kewajiban semua perintah Allah, baik yang fardu, yang merupakan kewajiban fardu ain maupun fardu kifayah. Maka dalam jenjang atau dalam rentang waktu 40 tahun itu, ada nggak dosa-dosa kita yang terkait kewajiban? Sebutlah nggak sholat, sebutlah nggak zakat, sebutlah nggak puasa. Maka menurut
penjelasan 4 mazhab, wabil khusus mazhab Syafi'i, kalau kita punya utang harus kita hitung sebelum nanti dihitung oleh Allah. Maksudnya sebelum kita mati. Makanya kalau sampean sama saya punya utang sholat, punya utang puasa, maka harus dihitung. Nah, di materi yang sudah saya share itu saya tunjukkan caranya. Ada caranya. Caranya yang pertama adalah harus diganti yang serupa. Kalau kita utang sholat, ya kita ganti sholat. Kalau kita utang puasa, ya kita ganti puasa. Kalau kita utang zakat, ya kita ganti zakat. Seperti itu. Kalau misalnya utang pernah punya kewajiban haji, kemudian keburu meninggal, nanti tulis wasiat sebelum meninggal, suruh badalin anak ahli waris kita. Seperti itu. Kenapa harus ini kita lakukan? Karena kalau seandainya kita abai dengan dosa yang kita lakukan, maka kata Nabi, alamat dari atau tanda-tanda kita celaka udah di depan mata kita, dan itu kita termasuk nanti. Makanya kitab Nashihul Ibad itu kenapa banyak dipakai orang untuk menasehati dirinya sendiri? Karena paling tidak kita punya ukuran. Kalau saya dulu misalnya punya utang puasa, punya utang sholat, sekarang saya punya waktu yang cukup karena saya sudah ngerti agama, saya sudah ngaji, maka saya kesempatan saat ini masih ketika diberi nyawa oleh Allah, saya bayar hutang kita. Kenapa? Paling tidak salah satu tanda celaka kita bisa hapus, yaitu nisyan atau melupakan ad-dzunub al-madiyah, dosa-dosa yang telah lalu. Caranya harus diganti. Nah, fikih, karena ini termasuk nyangkut fikih, caranya mengkodok, maka pakai ilmu fikih. Meskipun ini hadis, tapi ketika kita bahas caranya bayar kodok, pakai ilmu fikih. Kodok itu ada dua. Kodok yang paling dekat dengan kodok yang jauh. Kodok yang dekat itu misalnya gini, jenengan, saya atau ibu bapak jam 11 tidur, jam 11 itu belum zuhur ya, entah kenapa tidurnya sangat nyenyak, bangun-bangun sudah asar, bangun-bangun sudah asar. Bisa, ini bisa terjadi. Kalau capek betulan bisa terjadi. Maka ketika asar bangun sudah adzan asar, maka sudah nggak bisa sholat zuhur on time, tidak bisa sholat zuhur ada, namanya adaan. Maka ketika sholat asar, habis sholat asar, misalnya bapak ibu sholat di masjid, boleh dikerjakan zuhur dulu sambil nunggu sholat asar. Misalnya iqomatnya cukup jauh, sholat zuhur dulu baru sholat asar berjamaah, atau habis sholat asar sholat zuhur, boleh. Ada pertanyaan, Gus, bukannya habis sholat asar nggak boleh sholat? Sholat yang nggak boleh sesudah asar maupun sholat subuh adalah sholat yang tanpa sebab. Sedangkan sholat kodok adalah sholat yang ada sebab. Makanya kalau bayar kodok, misalnya kita tadi jam 11 tidur, kemudian bangun waktu asar, asar sekarang jam 3 lewat berapa, Ustaz? Lewat 11. Nah, kita bangunnya setengah 4, maka udah pasti udah asar itu. Nah, bangun asar, mungkin di masjid sudah nggak ada sholat jamaah, kan udah lewat juga. Kita sholat sendiri di rumah. Maka kalau sholat sendiri di rumah, boleh zuhur dulu kemudian sholat asar, boleh sholat asar dulu, juga boleh zuhurnya diakhirkan, boleh. Yang penting sholat ada itu kalau seandainya kita kerjakan itu terkait dengan ketiduran atau kelupaan, segera diganti, jangan nunggu besok, jangan nunggu besok. Ini yang kodok yang terdekat. Sedangkan yang saya maksud di dalam pembahasan ini adalah kodok yang paling jauh, yang kita tidak lakukan, sholat tidak kita lakukan dulu waktu kita masih muda, ketika kita baru balik, ketika kita tidak puasa ketika kita baru balik. Kita hitung semua jumlahnya berapa. Sebutlah misalnya sholat kita zuhur nggak sholat, kita hitung 2 tahun nggak sholat, ya maksudnya 2 tahun nggak terus-terusan, misalnya kadang sholat kadang nggak, sebulan itu mungkin nggak sholat 10 hari zuhur, nanti bulan depan juga 10 hari, itu hitung, kira-kira dihitung ya sekitar 700 hari misalnya seperti itu, atau 2 tahun. Begitu 2 tahun, nah sekarang ibu sama bapak punya program, saya harus ganti yang sholat saya 5 waktu itu yang 2 tahun nggak sholat. Maka setiap selesai sholat zuhur, ba'da zuhur sholat lagi, niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala.
qadha. Terus sholat seperti biasa, baca Al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal sampai selesai salam. Terus, maka kalau ini terjadi, misalnya 5 waktu itu kita tidak kerjakan 2 tahun, maka kita butuh 2 tahun juga untuk bayar. Betul ya? Setiap sholat kita sholat lagi. Sekarang kita mau cepet, biar setahun lunas. Maka sholatnya 2 kali. Habis sholat duhur, ba'diyah duhur, sholat qadha yang pertama. Habis salam, sholat lagi. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. 2 kali. Maka karena utang kita 2 tahun, kita butuh waktu setahun. Karena kita 2 kali selesai. Lamaan Gus, biar cepet, biar setengah tahun, maka diperbanyak lagi, panjang lagi 4. Pokoknya setelah sholat 4, setelah sholat 4. Besok-besok kalau ada orang habis duhur sholat, kemungkinan bayar utang. Nah, nggak apa-apa. Ini cara yang pertama dan amat sangat dianjurkan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali mengatakan kalau seandainya dia tidak bisa ngitung jumlah utang sholat kita, ini baru bab sholat ya, belum bab puasa, nggak bisa ngitung bab sholat kita, maka dihitung saja yang yakin. Yang yakin berapa? Setelah yang yakin berapa, kerjakan serupa. Misalnya terasa berat, dikombinasi. Jadi dikombinasinya, dan ini juga diakui di mazhab Syafi'i, dengan menyamakan atau mengkiaskan fidyah puasa. Fidyah puasa itu 1 hari nggak puasa adalah 1 mud. 1 mud itu 0,7 kalau kita bulatkan, tepatnya 0,675. Kita bulatkan 0,7 kilo makanan yang kita makan. Berarti kalau orang itu nggak sholat 2 tahun misalnya ya, maka dia harus bayar berapa? 1 hari itu adalah 5 waktu, betul ya? 1 waktu itu 1 mud, maka 5 kali 0,7, 3,5 kilo per hari. Karena 2 tahun berarti 3,5 kali 365 kali 2 kilogram beras. Jadi kira-kira 10 ton 10 ton beras. Kalau itu 10.000 berarti butuh uang 10.000 kali 10.000 kali 10 ton ya. 10 ton itu 10.000 kilo kali 10.000. 10.000 kali 10.000 100 juta. Bisa dapat NMAX 2. Dapat NMAX 2. Bener ya? NMAX 50 ya Ustaz? BMW lah paling dapat. Iya. BMW tahun 90 dapat ya 100 juta ya? Iya bener ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita nggak sholat 2 tahun itu, ketika diuangkan itu nilainya 100 juta. Padahal kita tahu utang pada orang saja, ketika kita berangkatkan jenazah bilangnya apa? Bapak Ibu, bila ada tanggungan, bila sempat punya muamalah dengan almarhum almarhumah, atau punya piutang dengan punya utang diutangi oleh almarhum almarhumah, silakan hubungi ahli waris. Itu utang pada orang. Lagi kita utang sama yang Maha Kuasa, masa ya nggak dibayar ya? Jadi caranya yang murah ya dibayar dengan sholat, murah, cuman lama. Nah, karena ini orang sudah ngaji di Bani Umar lama, pernah dengar Ustadz ceramah bahwa kalau orang umroh atau orang haji sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan. Di Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan 1.000. Di Masjid Masjidil Haram 100.000. Dihitung utangnya 2 tahun. 2 tahun tadi berapa? 5 waktu kali 365 kali 2, sekitar 1.400 rakaat ya. 17 rakaat, 17 kali 365 kali 2, 365 kali 2 700 kali 1.000 berarti hampir 9.000 rakaat, 9.000 sampai 10.000 rakaat misalnya, hitungan kasar kita.
Akhirnya dia ke Mekah atau ke Medina. Di Medina 1 rakaat sama dengan 1000. Berarti dia sholat 5 waktu itu selesai katanya. Ngawur, ini nggak boleh. Kali ini nggak boleh. Sholat-sholat di Medina yang 1000 rakaat, di Mekah yang 100 itu tidak bisa dikapitalisasi. Nggak boleh untuk bayar yang utang itu, nggak boleh. Ya sholatnya tetap berhitung seperti jumlahnya yang kita tinggalkan. Enak banget kalau begitu ya. Jadi caranya yang bayar begitu. Ini pendapat Syafi'i gabungan Hambali. Ada pendapat yang paling enteng, tapi ini punyanya Salafi, Ibnu Taimiyah. Ya terserah, kalau ibu mau pakai, bapak mau pakai silakan. Tapi yang jelas saya nggak begitu pakai ini karena memang kayaknya tadi cenderung menganggap enteng. Ya lah, dosa yang telah lalu sudah lah, namanya juga belum tobat misalnya gitu. Syaratnya cuma satu, tobat. Tobat, berhenti, tidak mengulangi lagi. Berarti kalau berhenti tidak mengulangi lagi ya jangan meninggalkan sholat, tetap sholat, kemudian diganti dengan sholat lagi, sholat sunnah, kemudian perbanyak istighfar. Ini yang paling gampang, paling gampang ya. Artinya ini bukan pendapatnya 4 mazhab. Yang 4 mazhab tetap harus diganti dengan yang serupa, sholat diganti sholat, atau kalau mau dikiaskan dengan fidyah. Seperti itu, butuh duit dan butuh tenaga. Kalau yang nomor 3 ini kayaknya butuh mulut aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cukup ya gitu ya. Ya kalau mau yang milih yang ketiga ya nggak apa-apa, namanya pendapat. Tapi yang saya pastikan, kita jangan sampai nganggep yang kita tidak sholat dulu itu sudah hilang. Ya sudahlah, yang dulu ya dulu, jangan, karena itu termasuk min alamati, termasuk tanda-tanda orang sakowa, orang yang celaka ya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini qadha. Puasa, ya puasa gampang, tinggal dihitung. Kalau puasa ya penggantinya ya puasa qadha. Walaupun sudah melewati Ramadan berpuluh-puluh tahun ya nggak apa-apa. Aslinya mengqadha itu nggak boleh nabrak Ramadan yang ke depan. Misalnya ibu punya utang haid tahun 1444 Hijriah. Maka selama tahun 1444 Hijriah Ramadan, jangan sampai ketemu Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun depan, jangan. Kalau itu aslinya mirip dengan kodok sholat yang baru tidur, ketiduran terus kita harus langsung diganti, sama dengan itu. Tapi kalau kita memang dulunya karena nggak ngerti, karena mungkin ilmu kita masih belum cukup, maka sekarang waktunya diganti. Nah, digantinya dengan ya misalnya ibu mau ya biasanya puasa Senin Kemis, sekarang niatnya dirubah, Senin ya niat qadha, Kemis niat qadha. Kadang-kadang mau pakai madhabnya Syafi'i yang lain, boleh digabung, ya niat qadha, niat puasa Senin, niat qadha juga niat puasa Kemis, nggak apa-apa. Tapi itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya pengikutnya Imam Syafi'i, namanya Imam Asy-Syaikh Romli, kitabnya di Hasyiah Al-Bujairami atau Buhya Al-Mustarsyidin, itu ada. Boleh, karena rumusnya menggabungkan niat itu begini, sunnah sama sunnah boleh, sunnah sama wajib boleh, wajib sama wajib nggak boleh. Jadi kalau ibu bapak pakai ilmu ini, tapi tetap bukan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu yang ngarang Al-Um, pendirinya Madzhab Syafi'i. Tapi kalau pakai pengikutnya Imam Syafi'i yang punya pendapat boleh mengerjakan dengan niat digabung, maka yang aturannya adalah sunnah dengan sunnah boleh. Misalnya ibu masuk masjid ini belum sholat sunnah wudhu, waktunya tinggal 2 rakaat. Bapak masuk masjid ini waktunya tinggal 2 rakaat, waktunya di ini sebentar lagi udah iqomat, cukup 2 rakaat. Tadi belum sholat wudhu misalnya, sudah biasa sholat wudhu, maka sholat wudhu dibarengkan dengan sholat qobliyah duhur, boleh, karena sunnah sama sunnah. Tapi ini tetap ya, saya sampaikan bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya ulama Syafi'i. Bedakan Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'iyah, karena ulama Syafi'iyah itu pengikutnya Imam Syafi'i. Nah sama dengan ini tadi, ibu punya utang puasa, oke lah saya mau niru full Imam Syafi'i, ya sudah, Senin niatnya cuma 1 qadha, Kemis niatnya cuma 1 qadha. Aku mau niru pengikutnya Imam Syafi'i, berarti Senin niat puasa Senin sunnah plus niat puasa qadha, boleh. Jadi tinggal dipilih aja.
Yang penting ibu sama saya, bapak tahu bahwa kita dulu pernah nggak puasa, pernah mengabaikan puasa, atau pernah puasa tapi nggak ngerti hukum, dan ibu tahu sekarang bahwa dulu puasa model gitu batal. Contoh puasa yang model batal itu dulu mungkin, mohon maaf, di mazhab Syafi'i itu kan kalau orang yang kentut di kolam ya, nah itu kan batal. Tapi karena dulu nggak ngerti ilmunya, biasa berendam di sungai. Rumah kita dulu di kampung depannya ada sungai. Kalau pas siang bulan Ramadan pada berendam terus kentut di situ, ya sudah, berarti anggap aja itu batal. Berarti sekarang harus diganti. Seperti itu ya. Ini contoh yang mengganti puasa. Bagaimana mengganti zakat? Ya tinggal dihitung aja. Dulu lupa zakat fitrah, ya berapa? Tinggal dibayar. Barengkan nanti, jangan zakat fitrah nanti ketika Ramadan yang akan datang. Kalau misalnya nggak keburu, ya sekarang bayar. Walaupun aturan zakat fitrah udah tahu ya, zakat fitrah itu dibayar tidak boleh tidak boleh ketika takbiratul ihram sholat id sudah dikumandangkan. Berarti kalau orang zakat fitrah membayarnya sesudah Allahu Akbar, dari di mana dia tinggal takbiratul ihram sudah dikumandangkan, maka zakat fitrahnya tidak sah. Berarti kalau mau bayar utang zakat fitrah nanti barengin dengan zakat fitrah kita yang tahun ini, tahun Ramadan 1445 Hijriah ya. Kemudian berikutnya utang haji. Nah, utang haji begini maksudnya. Dulu pernah punya uang kira-kira cukup untuk pergi haji. Hajinya furoda pula ya. Pernah punya uang kira-kira 500 juta. Terus untuk anak istri sudah punya, karena jual tanah atau tanahnya kena gusuran tol itu laku 4 miliar. 500 untuk dia sama istrinya 1 miliar, 3 miliar masih cukup lah untuk anak-anaknya ditinggal pergi haji, ada anak-anaknya makan, cukup lah 4 miliar. Nah ketika dia punya uang 4 miliar ini, kalau seandainya pakai haji biasa kan nunggu sekian puluh tahun ya, begitu ya. Tapi secara teori uang 400 juta itu bisa langsung pergi haji. Sebutlah namanya sekarang apa namanya? Furoda. Ceritanya ini saya kasih gambaran aja. Ini karena kita menjelaskan kodok haji atau badal haji. Maka ternyata orang ini sekarang sudah uangnya yang 4 miliar itu udah entah kemana, udah nggak jadi apa-apa, nggak tahu. Dulu pernah punya istitoah, dia pernah istitoah. Maka secara teori orang ini sebenarnya pernah kena kewajiban haji, pernah. Sayangnya dia tidak ambil kesempatan itu, sehingga ya tadi sampai jatuh miskin atau jatuh sakit, terus sampai wafatnya nggak bisa pergi haji. Nah kalau ini anaknya ngerti, maka anaknya nanti badalin. Ini kok cerita ini terjadi di bapak saya. Abah saya itu pernah punya sapi itu 12 ekor. Sapinya memang jantan-jantan yang biasa untuk apa tuh? Bajak sawah itu. Nah waktu itu haji itu butuh sapi 4 ekor. Zaman itu cukup mahal. Karena sapi sekarang anggaplah harganya 22 juta, kalau 4 kan sudah 80 juta ya. Ya sama dengan haji sekarang. Haji sekarang kan 80 juta, cuman yang 40% ditanggung oleh uang yang ditabung itu ya. Nah ketika bapak saya punya sapi segitu, secara teori waktu itu kalau bayar ya langsung berangkat. Tapi ternyata tahun itu juga nggak lama dari sapinya banyak, terus sawahnya juga banyak, itu bapak saya sakit jantung. Sakit jantung, sapinya kejual 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis sampai wafat. Nah beliau punya saudara, Pak D saya, guru saya. Jadi beliau punya saudara, Pak D saya yang punya pondok itu bilang begini, bapakmu sudah pernah istitoah. Ini persis dengan keterangan kitab. Maka nanti kamu kalau gede, kalau kamu punya uang, kamu badalin bapakmu. Alhamdulillah tahun 2004 umi saya masih hidup, ibu saya masih hidup, masih ada. Terus ngingetan, ini bapakmu juga harus dibadalin ya. Akhirnya saya berangkat haji. Karena saya juga belum haji, saya nggak bisa badalin. Maka saya cari teman saya mutawif di sana yang amanah, ikut
niat bareng sama saya, ngambil mikot di Bir Ali, ikut bareng terus sampai selesai haji. Itulah maksudnya, bahwa ketika orang dulu pernah punya kewajiban haji, maka harus ada anaknya atau keluarganya itu yang ngingetin bahwa dulu pernah punya kewajiban haji. Jangan sampai nanti Allah tidak suka karena kita mengabaikan tadi itu kewajiban yang kita udah pernah dikasih rezeki, udah pernah istitotah, nggak diambil. Nah, bagaimana Gus sekarang saya punya uang 1 miliar, tapi saya punya utang, utangnya kurang lebih 600 juta. Jadi kalau dipakai bayar utang ya tinggal 400. Apakah itu saya kena kewajiban istitoah? Enggak. Karena kalau sampai berangkat dengan haji furoda nggak cukup 400, nggak cukup. Kalau karena di samping untuk bayar furoda juga bayar anak-anaknya yang tinggal di rumah kemudian untuk nggak cukup. Karena lebih didahulukan hutang daripada bayar pergi haji kan. Makanya di mazhab Syafi'i haji dengan utang itu nggak boleh. Haji dengan utang itu sama dengan kurban dengan hutang, itu nggak boleh. Makanya saya termasuk yang agak risau kenapa sekarang antriannya banyak sampai 30 tahun. Saya waktu seminar tahun lalu, tahun 2000 Covid itu 2020, itu ada seminar di Kemenak. Saya cerita begini sama Sekjen Kemenak, Pak, bagaimana kalau seandainya ini di moratorium? Maksudnya di moratorium udah kita selesaikan, jangan ada pendaftaran baru lagi, stop, selesaikan yang ini sampai selesai. Nanti pada tahun kapan begitu 10 atau 15 tahun yang akan datang, orang pergi haji itu yang punya uang langsung cash hari itu berangkat. Apa kata beliau? Ngeri Gus. Nggak berani, daripada kita difitnah, saya bilang. Dan orang yang bayar-bayar uang muka itu kan rata-rata ada yang ditalangin bank, ditalangin 25, terus dia nyicil sambil nunggu sejuta kan gitu kan. Nah, itu yang membuat antrian menjadi panjang. Padahal 2004 saya pergi haji, itu saya bayar langsung berangkat tahun itu. Mulai rame itu 2006. Itu orang pada bayar di depan, akhirnya ngantri seperti sekarang ini. Tangerang Selatan itu 30 tahun. Akhirnya sekarang terjadi, karena nunggu terlalu lama, bapaknya wafat, sekarang haji diwariskan. Aturan yang sekarang. Jadi tetangga saya, teman saya di kampung itu, bapaknya wafat. Anaknya belum didaftarin haji. Begitu wafat hari ini, tahun ini dapat giliran nomor porsinya bapak yang almarhum ini keluar. Langsung Kemenak hubungin keluarganya, siapa yang menggantikan? Anaknya. Ya rezekinya anaknya. Tapi seakan-akan orang akhirnya bayar haji, ibu bapak bayar haji biasa, sekarang nanti yang haji anak kita. Batal, nanti kita dibadalin sama anak kita bayar orang lain untuk badalin. Persis yang saya lakukan terhadap bapak saya. Itulah yang saya maksud, bahwa ini bagus, tetap kalau mau badalin masih bagus. Artinya kembali ke materi, bahwa jangan sampai amal-amal kita yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita lupakan begitu saja, seakan-akan itu sudah tidak pernah terjadi. Itu bahaya dan bisa menyebabkan kita celaka. Dari materi ini 4 tanda celaka dan 4 tanda bahagia tadi yang merupakan bagian dari mungkin kita alami, mohon kita perhatikan. Salah satunya terkait dengan bayar utang puasa, bayar utang sholat, bayar utang zakat, bayar utang haji. Nah, bagaimana kalau kita seumur hidup memang nggak pernah punya uang sebanyak itu? Ya nggak istitoah, ganti dengan amal lain yang setara haji, sholat isyraq, nungguin waktu sholat, duduk majelis taklim begini sama dengan haji nilainya. Ada 10 amalan yang senilai haji, salah satunya taklim. Cuman kalau sampai habis taklim gitu ya nggak boleh lapor Pak RW, tolong nama saya tambahin haji, ya nggak boleh. Ya nggak boleh juga. Itu bukan haji, nilainya ya. Tafadhol, waktunya tanya jawab, monggo silakan. Boleh materi, boleh selain materi. Tafadhol. Monggo, Ustadz Dirgah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terus ya, ada 2 pertanyaan yang
ya apa yang sampaikan ya tadi sempat singgung juga ya tentang sholat sunnah dulu. Padahal memang salah ini kan masih ada beberapa ya antara kita nih yang ada yang sudah pernah baca, ada yang juga belum pernah baca ya. Mengenai tentang ya sholat sunnah dulu ya bahwa ini boleh tidak dikerjakan sholat sunnah dulu setelah mengerjakan sholat tahiyatul masjid setelah kita datang ke masjid. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua yaitu kan sholat sunnah qobliyah subuh itu 2 rakaat itu kan merupakan khairun minad dunya wa ma ta'ala, lebih baik pahalanya itu dibandingkan dengan Seisinya. Karena kita sudah pernah berkali-kali ngalamin kepepet tentang waktu orang kita sehingga tidak sempat sholat qobliyah subuh. Boleh dikerjakan qobliyah subuh setelah sholat fardu subuh. Oke. Baik. Waalaikumsalam. Terkait pertama, boleh nggak kita sholat wudhu sesudah sholat tahiyatul masjid? Kan begitu ya? Jawabnya boleh. Kita hampir semua masjid kita, musola kita itu begitu habis adzan ada counter ya, counter mundur itu loh, counter mundur dari 10, 9 sampai 1. Nah ketika ibu bapak masuk ngelirik itu counternya, ternyata masih 5 menit. Nah, secara teori kalau bapak mengerjakan waktu yang mepet, kerjakan yang nilai sholatnya lebih tinggi. Sebenarnya Ustadz Dirga tadi sudah memberi jawabannya sendiri. Sholat wudhu dibandingkan sholat tahiyatul masjid, tinggian nilainya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau seandainya suruh milih tinggal 2 menit, dan itu bapak ibu sudah sholat qobliyah, jadi urutannya sholat qobliyah dulu. Kalau waktunya mepet itu qobliyah dulu. Ternyata waktu qobliyah masih ada cukup 2 menit, kerjakan sholat tahiyatul masjid. Begitu. Tapi kalau ibu sudah tahu 6 menit, ya sudah, urutannya sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Begitu caranya. Kalau 6 menit, karena sholat 2 rakaat 2 menit cukup ya, cukup lah, setengah ngebut kayak Rosi gitu yang gitu ngebut ya, cukup. Tapi kalau seandainya bapak ragu-ragu, ini tinggal 2-3 menit lah, habis sholat qobliyah masih ada kurang lebih 2 menit, maka sholat tahiyatul masjid apa sholat wudhu? Maka kerjakan sholat tahiyatul masjid dulu. Ternyata sholat tahiyatul masjid masih ada waktu. Dari sholat tahiyatul masjidnya cukup, tumak ninanya cukup, tapi masih ada waktu semenit, baru sholat wudhu. Jadi sholat wudhu dengan sholat tahiyatul masjid, sholat wudhunya boleh sesudah maupun sebelum sholat tahiyatul masjid. Sudah kejawab. Yang kedua adalah terkait dengan apa tadi mas? 2 rakaat sebelum subuh. Saya sampaikan ya, meskipun amal sunnah itu hukumnya tetap sunnah, tapi ada 4 sholat yang tanda kutip wajib diqodho. 4 sholat sunnah yang wajib tanda kutip diqodho. Maksudnya sampai sempetin itu mengganti kalau enggak. 4 itu apa? Pertama sholat tahajud, 2 sholat qobliyah subuh, 3 sholat duha, 4 sholat idul fitri idul adha. Ya 4. Caranya bagaimana? Sholat tahajud kenapa tanda kutip wajib diqodho? Nabi yang nyontoin. Nabi itu ketika malam kecapean tidur, walaupun secara teori Nabi sholat tahajud itu wajib, tapi ini oleh ulama diambil semacam apa namanya, semacam hikmahnya, bahwa ternyata Nabi itu belain 4 sholat sunnah ini. Jadi ketika malam itu sholat tahajud dan witir, Nabi itu sholat tahajud dan witirnya berapa? 11. Tahajudnya 8, witirnya 3. Pernah suatu saat beliau tidak sholat tahajud dan tidak witir, maka beliau mengerjakannya 12. Berarti begini, kalau ibu biasa sholat tahajud 2, witir 3, berarti 5. Kelupaan malam itu, maka besoknya boleh siang, boleh malam, boleh kapanpun itu kerjakannya 6, karena 5. Tapi kerjakannya besoknya ya, besoknya, karena
karena ini malam kan udah bangun udah besok, artinya ya misalnya sudah dibarengin sholat duha nggak apa-apa. Itu yang sholat tahajud. Caranya ganti sholat, kalau ada witir yang tertinggal diganti genap. Tapi kalau ibu sudah biasa habis sholat isya, sholat witir, kemudian paginya itu atau sepertiga malam tinggal tahajud, kelupaan, maka yang diganti aja tahajud. Misalnya ibu biasa witir 3 sesudah sholat isya, terus tidurnya angles, nyes, lelap, bangun-bangun sudah subuh, maka yang biasa sholat ibu tahajud 2 atau 4 ya tinggal ganti besok sama. Karena yang witir itu kalau ganti harus digenapkan, karena kalau witir itu yang ganjil hanya malam. Guyonan saya dulu di pondok, kenapa witir itu kalau kodok harus genap, biar malaikatnya nggak bingung. Nah, kalau sama-sama ngerjakan ganjil, malaikatnya siang-siang kok ngerjain ganjil, nah bingung. Karena sholat witir itu pasti malam. Malaikatnya biar nggak bingung, guyonannya anak-anak ya, anak santri. Tapi nggak begitu, pokoknya aturannya begitu. Jadi yang wajib dikodok sholat qiyamul lail. Yang kedua adalah qobliyah subuh. Ibu kesini, bapak kesini, bapak ibu ke masjid, sudah iqomat. Padahal sholatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, kan begitu ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dulu ada kisah, ada sahabat Nabi yang ketinggalan, terus ditegur sama Ibnu Umar, kamu tadi kan belum sholat qobliyah subuh. Iya, ya sudah kerjakan. Ternyata ngerjakannya sesudah sholat subuh. Persis pertanyaannya beliau. Jadi kalau kita belum sholat subuh, belum sholat qobliyah subuh, keburu sudah iqomat sholat subuh, karena kalau sudah iqomat haram sholat sunnah apapun. Maka ibu bapak sholat subuh berjamaah, habis zikir wiritan, melipir ke samping, sholat 2 rakaat. Boleh, karena ada sebab. Sebabnya apa? Qodok. Yang nggak boleh sholat sesudah subuh itu sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Jadi boleh sesudah sholat subuh ngerjakannya, kodoknya, atau nanti sholat duha seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Sholat duha, pas sholat duha bayar sholat qobliyah subuh. Itu yang sholat nomor 2. Nomor 3 sholat duha. Sholat ketinggalan duha hari ini diganti besok, jumlahnya sama. Yang keempat adalah sholat idul fitri, idul adha, tapi maknanya bukan tanggal ya. Jadi sholat idul fitri itu harus 1 Syawal, sholat idul adha harus 10 Dzulhijjah. Kemarin ada orang yang sholat idul fitrinya membatalkan puasanya Jumat kemarin, tapi idul fitrinya Sabtu. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia sholat idul fitrinya tanggal 2 bagi dia. Kalau bagi yang memang idul fitrinya Sabtu tanggal 1. Tapi kemarin ada yang orang mengakhiri puasanya Jumat, tapi karena mertuanya baru sholat id Sabtu, takut sama mertuanya, takut motornya diambil sama mertuanya kalau sholat Jumat ya. Nanti diambil motornya, mobilnya, kan kepikiran dia. Akhirnya dia ikut mertuanya sholat Sabtu. Secara teori fikih orang ini sholat Sabtu itu batal, karena sholat idul fitri tidak ada tanggal 2. Bagaimana dengan kodok? Kodoknya di tanggal itu. Kodoknya di tanggal itu. Maksudnya gini loh, ada orang dari Kalimantan, dari Papua, pagi-pagi landing jam 3, capek, terus ngeleset-lesetan, tiduran, subuh bablas, bangun-bangun udah sholat di mana-mana udah selesai. Orang ini, maka dia kodok subuh, terus kodok sholat idul fitri. Nah, karena kodok sholat idul fitri boleh sendiri. Nah, kalau sholat idul fitri sendiri boleh tanpa khutbah. Nah, yang ketawa mesti sudah ngerti. Om sholat sendiri idul fitri khutbah, ngkhutbahi siapa? Ya kan? Paham nggak? Sholat idul fitri kalau sendiri tanpa khutbah. Sampai dengerin omongan saya ini. Tapi kalau berdua sunnah khutbah. Misalnya tinggal istrinya sama suaminya ngimami khutbah, yang dengerin istrinya. Tapi jangan mentang-mentang karena jemaahnya istrinya, kamu kalau minta belanja jangan banyak-banyak, ya nggak boleh khutbah begitu. Ya nggak mentang-mentang karena khutbah istrinya diomelin, ya jangan begitu loh ya.
Jadi ada 4 sholat sunnah yang wajib tanda kutip di qadha. Begitu juga sholat Idul Adha. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita doa mudah-mudahan seluruh kajian kita hari ini manfaat bagi yang tahun ini mau kurban, insya Allah jadi kurban yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang belum haji, belum umroh, saya doakan bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang punya utang lunas utangnya, yang punya tagihan cair tagihannya, yang punya anak jadikan anak yang soleh-solehah, keluarga kita, anak kita, semuanya kampung kita jauhkan dari bala musibah penyakit. Allah jadikan kita semuanya istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Allah panjangkan umur kita semua Allah Ta'ala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.